Halo semuanya, balik lagi di Copy Copy Paste. Paste, jangan lupa di-share. Ya, seperti biasa hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol yang tentunya topiknya juga seru ya dan mendatangkan bintang tamu yang seru juga. Iya, karena tiap episodenya kita bakalan menghadirkan hal-hal baru, pengalaman-pengalaman baru buat semuanya. Jadi, PW Kreatif seperti biasa ya, kolaborasi dari Radio Pesona FM dan juga Web TV Wonosobo bakalan ngasih pokoknya sajian yang keren buat teman-teman semuanya. Benar, jadi teman-teman bisa menyaksikan dan juga mendengarkan sekaligus program ini di Radio Pesona FM dan juga di Web TV. Betul ya, kalau di Radio Pesona FM ya di 92,1 FM kamu bisa dengerin setiap hari Minggu jam 8. Nah, betul sekali. Kalau di Web TV bisa ditonton di setiap hari Senin jam 1 siang. Yes, dan spesial hari ini barengan sama aku Dede Andika. Dan saya Valia, Fasari Amalia, bakal nemenin teman-teman semuanya buat ngobrol-ngobrol seru. Kira-kira kita mau... Bentar. Ini apa? Goyang nggak sih? Gempa ya? Gempa nggak sih? Astagfirullah. Mbak, tenang dulu, tenang, oke? Tenang ya. Jadi kalau misal di sekitar kita itu terjadi gempa, kita itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Apa tuh, Mbak? Yang pertama kita nggak boleh panik. Oke. Ya, yang kedua terus kita tuh keluar dari rumah buat cari tempat yang aman. Oke. Ya. Oke, yang ketiga kita harus minta pertolongan. Terus yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Oh, kayak gitu aku minta tolong deh Mbak. Aku sembunyi di belakang Mbak. Tapi makasih loh Mbak, ini udah nemenin kita jadi kita nggak panik lagi gitu ya. Iya. Biar aman kita keluar aja. Iya. Gimana? Enggak. Udah aman ya, tapi udah aman. Kayaknya udah nggak gempa lagi kan ya guys ya, nggak ya? Oke, kita lanjut kayaknya deh. Udah aman ya. Makasih loh Mbak udah datang. Kita jadi tahu nih harus ngapain aja pas lagi gempa. Gimana kalau kita ngobrol lain hal lagi Mbak, biar lebih banyak lagi yang kita tahu. Boleh ya? Boleh ya? Iya, Boleh, kenalan lebih jauh. Silakan Duduk Mbak. Ya, di sini ada dua orang nih, ada Mbak Suci dan Mbak Yuni ya. Oke, Mbak Suci dan Mbak Yuni ini memang dari tim SAR atau dari relawan atau gimana? Kita dari relawan. Dari relawan. Ya. Oke. Relawan dari ada daerahnya atau gimana, Mbak? Iya, kalau kita kebetulan relawan penanggulangan bencana RP Besar Kaliwiro. RP Besar Kaliwiro. Iya. Wah, berarti udah ini ya sering kegiatan-kegiatan khususnya kebencanaan berarti. Iya, sudah sering tapi kita lebih ke wilayah Kaliwironya. Oke, wilayah Kaliwiro. Nah, sebelum makin jauh ya. Nah, ini kan masih barusan kayak kejadian-kejadian gitu kan nggak bisa kita duga, tiba-tiba terjadi juga. Dan ini kayaknya udah siap banget ya dengan segala macam perlengkapannya. Ini Mungkin sambil kita menenangkan diri kita juga dari shock, mungkin Mbaknya bisa juga sambil lepas. Iya, nggak tahu- apa-apa, dilepas. Alhamdulillah Iya. udah nggak gempa sih. Ya, kan? kebetulan juga polisinya tadi udah lewat, nggak apa-apa dilepas dulu. Benar. Ya memang kalau lagi gempa tuh hawanya shock ya, terus nggak tenang kita jadi panik gitu. Tadi Valia mau ngumpet di bawah kursi tapi nggak muat. Iya, betul. Aku juga mau keluar tapi katanya jangan dulu, belum selesai. Oh, gitu ya. Jadi makanya tetap di sini. Nah, senang banget sekarang ada dua orang hebat ini. Boleh mungkin kenalan lebih lanjut ya. Dulu udah ada nama panggilannya tapi nama lengkapnya belum. Benar. Boleh satu-satu Kenalan nih. satu-satu. Dari siapa ya. dulu? Dari sini boleh. Oh iya, perkenalkan nama saya Yuni Setiawati dari Kaliwiro. Kemudian lanjut aja nggak apa-apa langsung ada. Oke, perkenalkan nama saya Suci Lutfiah. Saya juga dari Kaliwiro, tepatnya di Kemiriombo. Oh, ini tetanggaan atau gimana? Beda desa. Beda desa. Beda desa. Sama-sama Kaliwiro ya. Masih sama-sama Kaliwiro. Bisa gabung sama tim relawan tuh gimana sih ceritanya, Mbak? Kayaknya mukanya masih muda-muda soalnya. Kebetulan saya masih umur 19 tahun. 19 tahun. Iya. Kalau Mbak Yuni ini umur 26. 26 atau 27? 26 nggak apa-apa. Apa ya perbedaannya? Tapi 26, 19 tahun ini masih muda banget sih. Tapi kenapa ngambil kegiatan kayak gini jadi relawan lo? Kan banyak resiko, gitu ya, banyak pertimbangan juga. Apalagi pasti, kan? cewek gitu ya. Nah, betul. Benar. Kenapa tuh? Terus kalau saya tuh pertamanya karena suka kegiatan. Nah, terus waktu itu dari SMK saya suka banyak kegiatan,
terus masuk di RP Besar Kaliwiro, sampai sekarang saya masih di relawan gitu. Berarti dari tahun berapa sampai sekarang berarti udah berjalan berapa tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Sekarang 19 tahun. Kalau 3 tahun berarti mulai 16 tahun. Dede waktu 16 tahun ngikut apa coba? Oh, aku 16 sih masih ngikut orang tua ya. Kemana-mana masih ikut orang Ini tua. keren berarti ya. Kamu nggak takut Mbak Suci? Kan secara anak muda kadang nggak paham ya untuk menolong orang. Apalagi ini udah memang serius mau nolongin orang-orang bencana, korban bencana alam kayak gitu. Ya waktu masih awal ikut ada rasa takut, tapi untuk lama-lama udah mulai terbiasa gitu sih. Sekarang iya, karena kita sering buat berlatih dan terus berlatih gitu Mas. Oke, sekarang Mbak Yuni deh coba. Kan berarti udah lebih lama daripada Mbak Suci ya, udah berapa tahun? Enggak, malah duluan Suci. Malah duluan? Iya. Oh berarti gabung Saya gabungnya itu kan pertama kan suami udah masuk duluan, tapi saya lagi di luar kota. Sama-sama relawan? Sebelumnya suami duluan, terus kan karena suami sering kegiatan-kegiatan akhirnya kan jadi pengen ikut. Nah pas ikut gitu, ternyata ada tergerak hatinya, akhirnya ya masuk ke relawan juga. Wah, keren banget. Keren banget dan ternyata pas banget ya, kita lagi syuting hari ini mau memperingati Hari Kartini, ternyata terus ada gempa. Dilalanya ditolongin sama Mbak Suci sama Mbak Yuni, dan kebetulan tanggal 26 April adalah hari kesiapsiagaan juga nih. Wah, boleh dong tepuk tangan buat teman-teman. Keren banget ya, karena nyatanya yang laki-laki juga tidak sepemberani itu ya kalau pas gempa. Ternyata sama-sama paniknya, justru ada orang-orang memang yang punya pengalaman lebih. Ini yang bisa ngasih kita juga, ngasih tahu gimana cara-caranya, gimana menyikapinya dengan benar kan. Betul, ya Valia tertarik sih karena memang ini relatif usianya masih muda-muda ya. Valia juga mau jadi relawan katanya ya. Mohon maaf, relawan untuk masak aja gitu. Oh, ada dapur umum ya? Ada. Nanti Valia kirim makanan. Ya gimana nih selama jadi relawan itu, kira-kira ada hal yang bikin pernah nggak ketemu sama bencana alam tapi jadinya deg-degan gitu karena pas ketemu bencana itu tuh, waduh aku bisa nggak ya nolong? Kalau setiap bencana pasti bikin deg-degan ya, panik juga pasti itu. Tapi itu tuh harus dilawan juga, karena kan kita sebagai penolong atau penyelamat ya harus dari hati kita sendiri itu harus jangan panik dulu, karena kalau kita panik otomatis semuanya juga ikut panik dan ya. pasti buyar. Okay. Kalau takut pasti ada ketakutan, tapi semakin kesini kan semakin belajar buat mengendalikan diri juga. Ngomong-ngomong udah ada yang menikah? Saya sudah menikah. Sudah menikah, sudah Iya. punya anak? Sudah. Oh itu terus kalau lagi bencana alam gimana tuh? Anaknya berarti ditinggal? Biasanya sih suka ikut paling di mobil, kalau enggak sama kakek neneknya. Wah keren ya, tetap jadi ibu, tetap juga menolong orang. Iya benar. Ya, jadi banyak posisi dalam hidup ya, luar biasa. Tapi yang bikin penasaran justru sebenarnya apa sih yang dikejar gitu kok milih jadi relawan? Apakah banyak orang bilang kan katanya kalau jadi volunteer jadi relawan tuh panggilan hati gitu. Setuju nggak? Atau mungkin ada alasan lain? Iya, soalnya kalau misal setiap orang kan nggak semuanya pengen kayak bantu kan, mereka pasti ada ketakutan sendiri kayak aduh takut ke kebencanaan, saya nggak mau ikut, nanti resikonya besar gitu. Kalau untuk relawan mereka emang panggilan hati masing-masing. Oh gitu Iya. ya. Berarti penggabung relawan masih sekolah ya waktu Iya masih SMK, baru masuk dia. baru masuk SMK. Iya. Itu teman-teman gimana ngelihat masuk relawan? Wah macem-macem. Gimana? Ada respon yang unik nggak? Iya kayak wah kok udah jadi relawan aja, kayaknya masih kayaknya kemarin masih di kegiatan bareng nih, kegiatan yang ini kok sekarang udah ganti kegiatan lagi gitu. Oke. Berarti lebih ke banyak hal-hal positif ya dari Iya, teman-teman ya. Alhamdulillah iya. Wah. Kalau Suci sama Mbak Yuni dapat dukungan keluarga nggak sih gabung di relawan ini? Alhamdulillah sih keluarga kalau misalkan untuk jalan kebaikan pasti selalu dukung. Wih. Kalau Suci gimana nih? Suci kan juga relatif masih muda, mungkin orang tua ada dukungan atau mungkin malah udah kesini aja ke bidang ini gitu kan? Alhamdulillah kalau untuk orang tua saya selama masih di hal-hal positif mereka tetap support, cuma wanti buat
hati-hati gitu. Iya. Oke, Suci sama aku kan kebetulan beda tipis ya umurnya gitu. Jadi aku ngerti banget gitu. Terus gimana ngelihat teman-teman yang lain banyak yang main gitu ya? Mungkin lebih apa sih ngonten atau apa gitu, kegiatan-kegiatan lain. Sedangkan Suci harus relawan kan sering ke lapangan, panasan gitu. Gimana? Ada sesekali ngerasa kayak, duh capek gitu apa nggak sih? Kalau capek gimana ya? Wajar ya, pasti capek ya? Iya, soalnya kalau itu kan pasti tetap nguras tenaga ya, tapi kalau buat main tetap masih ada waktu main kok. Oh, masih bisa bagi waktu? Enggak sesibuk itu, kita masih ada waktu luang. Oke. Berarti kegiatan-kegiatan lain juga tetap masih bisa berjalan normal gitu ya, walaupun jadi relawan. Tadi Suci sempat bilang kalau cukup menguras tenaga ya. Pernah ketemu atau menemui hal ekstrim apa sih selama jadi relawan? Apa ya? Bayuni mungkin? Bayuni mungkin? Mungkin yang paling ekstrim itu kayak penemuan jenazah gitu kali ya. Wah, ngeri sih. Iya, soalnya kan nggak semua jenazah itu keadaannya utuh ya, maaf ya. Kadang ada yang ya beda-beda lah macam-macam kayak gitu. Mungkin kalau pertama kali pasti terngiang-ngiang. Oh iya, kebayang-bayang. Iya, kebayang-bayang bisa tidur, terus, iya keinget benar. terus gitu ya. Mau makan atau apa juga keinget terus. Iya sih. Kadang kita lihat yang di-share di foto grup WhatsApp aja kan udah serem ya, apalagi itu lihat langsung Lihat ya. langsung. Pengalaman pertama ngelihat seperti itu gimana? Apakah emang udah terbiasa? Biasa gitu ya. Atau masih agak gimana gitu, takut gitu apa gimana? Pertamanya kayak agak kaget sih ya, soalnya kan baru pertama lihat dan sebelumnya belum pernah, tapi lama-lama udah kebiasa. Oke, sekarang udah mulai biasa. Udah ada mendingan, biasa. Mendingan. Mendingan dalam hal melihat yang seperti itu ya. Serem sih. Terus ada nggak yang misalkan lagi bertugas terus hal-hal ekstrim yang pernah dilalui gitu, entah itu dari cuaca atau mungkin yang lainnya? Oh, kalau paling ekstrim itu waktu tanah longsor. Gimana? Di mana itu? Iya, tiba-tiba ada longsor susulan gitu. Lagi nolong, tiba-tiba longsor lagi. Lagi bersihin material gitu, tiba-tiba dari atas Terus ada. gimana tuh? Wah, kita Ya langsung bakal lari tegang. semua. Ya Allah. Langsung serem panik juga ya. lari semua. Itu berarti lagi rescue, lagi kumpul, terus ada susulan. Tiba-tiba ada langsung tanahnya gerak lagi, turun ke bawah, longsor juga. Wah, itu super panik sih ya. Iya, sebenarnya. Kalau kita bayangin itu kan mencekam ya. Jadi relawan tuh banyak mencekam, banyak tegang, banyak deg-degan gitu ya. Terus kalau menurut Mbak Suci sama Mbak Yuni tuh dapat apa sih dengan jadi relawan? Apa sih yang didapatkan dengan jadi relawan, Mbak? Pengalaman kah, atau mungkin ketemu orang, atau rasa puas karena bisa menolong orang, atau gimana? Kita yang pasti pengalaman ya. Terus kita jadi tahu kalau ada bencana tuh kita harus ngapain gitu. Biar nggak panik, terus cara nanganinya gimana. Terus ya kita harapannya bisa nolong orang agar tetap selamat sih Mbak. Oke, dengan punya ilmunya jadi mungkin bisa menyelamatkan paling nggak terdekat dulu keluarga kalau misalnya terjadi. Tapi amit-amit jangan sampai terjadi. Gitu ya. Ini pokoknya kalau orang udah milih jadi relawan tuh udah pasti nggak mikirin apa materi bunuh gini gitu ya, udah jalan aja gitu ya. Iya. Wah, keren banget. Kalau prosesnya sendiri berarti ada ini dong ya, kayak pembelajaran, materi gitu juga lama sebelum terjun ke lapangan atau sambil terjun juga? Biasanya sambil terjun itu nanti dari BPBD atau Basarnas gitu atau Damkar ada kayak pelatihan-pelatihan. Mereka punya program sendiri entah setahun 2 kali atau setahun sekali itu pasti ada. Jadi sambil belajar terus, lagian juga belajar kan harus terus-menerus. Iya sih, benar-benar. Biar nggak hilang. Biar nggak hilang Iya, juga, harus dipakai biar nggak terus. lupa. Tapi Tapi kalau ngomong gini nih, sorry Dede, Vale potong ya. Ini Vale mau ngeliat ini nih, kan ada perlengkapannya, Oh, gitu iya. ya. Sepatunya aja kelihatannya berat. Tadi pas nolong kita ada helm segala macam. Bisa mungkin dijelasin ini fungsinya untuk apa aja. Terus kira-kira kalau lagi pakai ini nih berat apa enggak sih? Beratnya berapa kilo? Iya, coba dari helm deh tadi. Dari helm deh, Ini kalau ada razia polisi kenapa enggak? Enggak ada. Beda. Dari helm ini yang paling penting sih karena melindungi kepala kita ya. Kalau helm itu mau bencana apapun harus pakai. Wajib ya? Wajib pakai, meskipun ibaratnya cuma
motong pohon tumbang itu pun juga harus pakai karena kan takut ada yang nanti jatuh lagi atau Iya, gimana. iya. Tapi kalau misalkan nih adanya helm yang biasa kita di rumah-rumah gitu boleh nggak sih? Kalau darurat gitu boleh ya? Iya. Helm Kalau catok sakit itu, helm catok itu nggak apa-apa. nggak apa-apa, daripada nggak ada kan mendingan Yang pakai yang yang mending ada pakai dulu ya. Dulu ya. Tapi yang ini udah standar yang untuk rescue. Ini sudah. Oke. Dan ini juga center harus selalu ada di sini karena kita kan nggak tahu kejadiannya kapan. Kadang malam, kadang pagi sampai malam. Jadi harus selalu ada. Kalau sarung tangan, terus deker, terus sepatunya ini kayaknya satu jenis gitu ya, sepatu semacam sepatu gunung gitu. Itu biar apa tuh? Kalau ini sarung tangan ada 2. Ini yang sarung tangan latex biasa untuk kalau semisal ada korban, kita kan harus meriksa korban dulu. Pakainya sarung tangan yang ini. Jadi biar mudah kan buat ngecek nadi dan sebagainya. Oke. Terus kalau ini buat kegiatan yang lain kayak misal pohon tumbang gitu kan tangannya harus tetap dilindungi kan. Oke, Biar nggak benar. Biar nggak melukai tim penyelamat sendiri malah ya. Iya benar. Safety ya. Iya. Terus yang di badan-badan nih? Ya, ini deker-deker. Ini tangan, elbow knee pad. elbow Ini pad. buat melindungi siku sampai lengan. Biasanya paling sering kepake waktu di tempat-tempat kayak apa tuh? Longsor. Longsor ya? Longsor bisa Evakuasi pakai, iya. longsor. Evakuasi. Membersihkan material itu kan kadang kita nggak selalu berdiri, kadang ada itu. Nah ini buat tumpuan biar nggak luka. Iya, kalau dilihatnya emang masih ada bekas tanah-tanahnya ya. Iya. Kayaknya baru dipakai ya. Berarti mereka bekerja memang gitu ya. Berarti memang bekerja memang benar-benar menolong. Iya, Jadi benar. sepatunya juga harus yang sepatu gunung gitu ya. Sebenarnya sih lebih bagusnya PDL atau PDL. boot gitu kalau di tempat lokasi. Oke, ini yang penting itu ya kayak cengkraman ke tanah juga lebih Iya kuat. betul, biar nggak merus-merus sendiri. Iya, nggak mungkin pakai heels kan nolong. Iya dong, tenggelam. Nanti nancap. Terakhir kali rescue di mana? Di Kaliwiro. Kaliwiro itu apa, tanah longsor kah atau? Tanah longsor waktu itu tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 24 Maret mungkin. Itu tuh bisa sampai 26 titik longsor. 26 titik longsor. Iya. Oh, yang kemarin itu yang Iya, banyak banget. yang itu. banyak banget itu jadi satu. Kayaknya terakhir yang paling banyak itu ya. Iya, sama tanah gerak. Tanah gerak ya di Medono itu tanah gerak. Soalnya waktu itu jam 12 malam itu kita baru aja lewat sana. Terus sekitar 15 menit kemudian ya kita dapat laporan situ tanah gerak. Tanah gerak di situ. Iya, jalannya tuh ambles sampai 1 meter kalau nggak salah. Wah. Padahal itu jalur utama ya? Iya, jalur utama. Berarti pada saat sering kejadian itu kalian jarang istirahat ya? Langsung nolong di sini gitu. Iya betul. Ini kalau keluarga nggak dukung nggak mungkin sih. Iya dong. Ini berarti kalau misalkan ada kejadian, berarti udah siap telepon atau gimana sih sistem buat kerjanya gitu? Iya, kadang ada yang langsung nelpon ke nomornya ketuanya ada, terus ada juga yang langsung laporan ke kantor SAR. Oke. Kantor SAR kantor RPB SAR Kaliwiro sendiri itu ada di depan Bank BRI Kaliwiro, sekitar pasar Kaliwironya. Oke. Jadi Itu bisa langsung ke sana kalau langsung ada di sana ya. kejadian. Itu jadi ada pembagian tugas kah atau siapapun yang bisa langsung berangkat atau gimana berarti? Kita biasanya di situ kan ada piket. Oh, ada jadwalnya. Jadi di kantor SAR itu ada orang setiap hari 24 jam. Jadi siapapun yang laporan ke situ pasti ada orang. Oke. Wah, berarti harus siap terus ya kalau di rumah juga ya. Keren sih. Dari perempuan-perempuan keren ini pasti juga menyimpan hal-hal lucu dan unik. Oke, kita bakalan cari tahu ya kira-kira bakal apa aja. Langsung aja kita masuk ke fun fact. Jadinya orang yang nggak sabar pengen satset. Nah, ketika di lokasi bencana itu kan semua orang tuh pasti sama paniknya lah. Kadang ada yang minta ini, minta itu. Kadang kalau kita nggak bisa ngendalin diri tuh bisa malah jadi marah-marah gitu. Iya, Jadi ya itu termasuk tantangan tersendiri buat saya. Terus ngatasinnya gimana, kan agak-agak kontradiktif ya, antara nggak sabaran tapi harus ngurusin orang-orang yang lagi panik tuh. Kalau di lapangan gimana? Paling kalau dari saya itu
tarik nafas dulu, tenangin diri dulu, terus baru oke ibu harus kayak gini gitu, paling kayak gitu. Wah itu energi sosial terkuras ya. Makanya kalau habis kayak gini tuh rasanya kayak capek banget. Oke, luar biasa. Lanjut. Kita lanjut ke fun fact kedua. Mbak Suci nih katanya pernah diremehkan. Gimana tuh ceritanya? Diremehkan sebagai tim relawan atau gimana? Jadi kalau kita jadi relawan tuh pasti ada yang nggak suka ya. Iya. Nggak suka. Kenapa tuh? Ya gimana ya, kita udah menolong, udah ikhlas gitu, biasanya tetap ada aja orang yang nggak suka. Biasanya mereka entah ngomongin di belakang atau kadang parahnya ada yang suka nyeplos gitu. Julid ya. Iya, julid emang. Julid emang orang julid. Padahal udah ditolongin malah dijulitin gitu ya. Udah capek malah dibikin kesel gitu ya. Parahnya lagi kadang yang julid yang nggak bantuin apa-apa ya. Saya gitu, betul banget itu. Paling sering gitu. Tapi kalau sekarang gimana, masih ada orang-orang kayak gitu atau lambat laun ternyata udah mulai berkurang? Mungkin ada sih ya, tapi saya lama-lama udahlah nggak mau dengerin gitu. Nggak usah dengerin ya. Iya. Angin lalu aja. Benar, yang penting tetap nolong aja ya. Nanti kalau habis ditolongin nanti yang julid malu sendiri tuh. Iya, nggak apa-apa. Ntar dia pas butuh bantuan baru kerasa. Kerasa, Gitu. benar. Oke, selanjutnya kita ke fun fact berikutnya. Oke, Suci. Mbak Suci nih. Ini lucu nih, banyak makannya katanya, banyak makan, bener nggak nih Suci? Iya. Iya. Makanya aku sama dia banyakan aku biasanya. Oh iya. Iya. Sehari berapa kali makan? Tetap 3 Tetap kali. 3. Tapi Porsinya? lebih banyak. Wah. Terus makanya bilang gitu, teman-teman biasanya ketemu di mana tuh saya lagi ngemil gitu loh. Oh pantas di sini toplesnya nggak lebih dari 2, ada 5, ada 6 ya. Dan Mbak Suci doang ya. Tapi itu jadi kayak buat teman-teman juga udah pada tahu gitu ya. Udah hafal. Udah hafal ya. Jadi kalau ada Mbak Suci datang udah langsung nih gitu. Tapi emang di lapangan perlu energi banyak ya. Jadi emang makan selalu dijaga juga. Iya. Pasti. Pernah ada yang komplain nggak? Misal orang tua makan mulu gitu. Pernah dikomplain nggak sih? Paling kayak, wah makanya udah tambah banyak ya gitu. Nggak apa-apa sih. Kalau Suci kan masih masa pertumbuhan ya. Iya, Kalau betul. Valia tuh melebaran nanti makan mulu. Gak apa-apa, ini masih bagus. Makan banyak masih bagus ya. Masih terjaga juga. Masih ada? Oh ya, ada fun fact satu lagi yang kita mau lihat di layar atau langsung Langsung aja ceplos karena ini nih? dapat bocoran ya. Ini adalah fun fact-nya Mbak Yuni, suaminya juga seorang relawan. Iya, Bener. betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih bareng. Tadinya awal-awal tuh kayak sebel gitu ya, relawan kan emang nggak ada maaf bayaran pastinya gitu kan. Jadi kayak sebel ngapain sih ikut-ikut kayak gituan kayak Iya gitu kan. sih, benar, Tapi akhirnya ayo ikut aja dulu. Akhirnya kalau ada apa gitu saya ikut. Kok di hati kayak apa ya? Kok gini ya rasanya kalau abis nolong orang dan orangnya tertolong, terselamatkan tuh kayak ada kesan bahagia tersendiri gitu. Kalau bisa menolong orang, apalagi orangnya bisa terselamatkan gitu tuh kayak menumbuhkan jiwa apa gitu. Iya, ya ini aku curiga di depan kita kan masih ada satu anggota lagi ya dengan seragam laki-laki dengan seorang putranya. Apakah ini suaminya? Iya, betul. Wah, siapa boleh kenalan, Mas? Mas Mas siapa Habib. namanya? Mas Habib. Wah ini datang langsung nih nemenin Mbak Yuni juga datang ke syuting. sini. Ini Valia yang penasaran ya, karena suami istri kan di profesi yang sama. Pernah terjadi konflik of interest nggak? Misalkan nih sama-sama nolong gitu kan, Mbak Yuni habis nolong ini, terus dimarahin sama Mas Habib. Harusnya madamin api dulu, jangan keluarin orang dulu. Misal gitu kan. Nah, pernah terjadi percekcokan nggak? Karena sama nih bidangnya gitu. Oh, enggak sih, selama ya? ini alhamdulillah nggak pernah. Karena untuk yang cewek-cewek itu biasanya masuknya langsung ke dapur umum atau ke dokumentasi kayak gitu. Jadi kalau yang rada berat-berat gitu udah dipegang sama para lelaki. Oke, jadi udah ada Ini- bidangnya sendiri. Iya, sudah ada Iya, bidang tapi memang tadi sempat disampaikan juga ya Mas Habib, ini adalah curahan hati. Iya. Ya, nggak apa-apa walaupun mungkin ongkosnya nggak pasti. Yang penting kita berbuat kebaikan gitu ya. Tapi penasaran juga, itu memang tiap kali berangkat itu kan
bisa dikatakan nggak bisa jadi penghasilan ya. Tapi tetap ada atau gimana sih sebenarnya? Kalau kami kan relawan ya, relawan itu nggak ada gajinya sama sekali. Mungkin paling dari kebijakan Pak Camat atau kebijakan kepala desanya, misalkan ada kejadian di desa A, nanti kepala desanya mungkin memberi sekedar uang bensin atau uang kopi gitu. Ya. Tapi kita dari RP Besar sendiri, dari anggota RP Besar sendiri biasanya udah nggak mau ngambil, tapi langsung masuk kas. Nanti ketika udah terkumpul, kasnya itu bisa digunakan untuk operasional berikutnya, kan nggak mesti dapat uang BBM kayak Keren gitu. banget, dapat uangnya nggak diambil guys. Iya. Keren banget Bukan sih. orientasi ke uang, keren ya. Luar biasa, keren banget Ya, ya. sekarang kayaknya Vali juga tertarik juga kalau misalkan nanti Mbak Suci sudah menikah seperti Mbak Yudi. Apakah akan diajak juga suaminya jadi tim relawan? Tadi dulu, atau mungkin mencarinya yang relawan juga. Bisa jadi sambil cari jodoh ya. Gimana Mbak Suci? Gak tahu, saya belum kepikiran buat nikah. Iya bener sih. Bener juga, Ya, masih muda, ya. masih muda bener. Tapi kira-kira dengan segala macam kesibukannya kan udah ngerasain 3 tahun ya. Kira-kira sampai nanti mungkin udah bersuami, udah punya anak, kira-kira bakalan tetap mencintai profesi ini atau gimana nih pandangan ke depan? Kalau saya mungkin tergantung suaminya ya. Kalau masih mengizinkan mungkin bakal tetap ikut, entah itu bantu di dapur umum atau sekedar bantu apa gitu. Oke, yang penting bisa tetap terlibat ke kemanusiaan ini ya. Iya. Wah, keren. Ada pernah cita-cita pengen kuliah, melanjutkan atau apa gitu nggak Mbak Suci? Pengennya gimana tuh? Saya pengen kuliah jurusan psikolog. Karena Karena kembali lagi nih, soalnya kalau di kebencanaan kan biasanya kalau ada korban itu, korbannya itu kan pasti ada yang shock, stres, apa gimana gitu. Nah itu kan butuh trauma healing. Nah saya pengen kalau nanti udah jadi psikolog, saya terjun di situ lagi. oh bagian trauma healingnya. Keren banget. Sampai cita-cita masa depan aja masih mikirin soal korban bencana. Iya, bahkan cita-citanya ditujukan untuk membantu orang lain. Tuh. Kamu ayo. Semangat ya. Bisa. Oke, seru banget, dan setelah ini kita bakalan lanjut lagi di sesi selanjutnya. Kita bakalan ngebahas hal-hal yang seru juga. Kita bakalan minta reaksinya dari Mbak Yuni dan juga Mbak Suci ya. Betul. Nanti bareng-bareng kita bakalan masuk di segmen Wi-Fi area. Bagi passwordnya. Oke, kita bakal ngelanjutin ke segmen Wi-Fi area nih Dede, biar kita sama-sama ngelihat video-video menarik, dan kita mau tahu komen-komennya Mbak Suci sama Mbak Yuni. Benar ya, karena dari tadi ngobrol sudut pandangnya lumayan menarik ya dari kedua orang ini. Nah, kita bakalan lihat juga gimana menanggapi video-video yang bakal kita tampilkan ya. Oke, langsung aja yang pertama. Oke, itu tadi video pertama. Video Dede. pertama. Ada Di- momen-momen nolong ya. Itu momen dimana kan suaminya seorang relawan. Terus dia dapat panggilan buat salah satu bencana ya alam. bencana kebakaran di situ. Tapi istrinya tuh kayak ikhlas nggak ikhlas sampai nangis Kayak gitu sedih loh. melepaskan gitu. Gimana? Merasakan hal yang sama juga nggak? Iya sih kadang. Kadang ya. Awal-awal dulu waktu belum gabung di relawan juga Waktu ngeliat pas suami masih bertugas. suami, Iya, kadang sering kayak gitu sih, kayak apalagi kalau misalkan kayak kebakaran gitu kan tetap ngeri ya di Iya, hati ya, takut kenapa-napa. Nggak usah berangkat, tapi gimana lagi ya orang namanya seneng di tempat, maksudnya seneng menolong orang gitu, ya nggak apa-apa, harus ikhlas. Harus ikhlas. Iya. Akhirnya luluh juga malah sekarang ikutan. Iya betul, malah jadi ikutan. Kalau Suci gimana? Mungkin orang tua pernah yang, aduh Suci gimana ya, Ngelarang. Mama dukung tapi Mama takut kamu kenapa-napa. Pernah nggak kayak gitu pas lagi mau pergi menolong atau? Kalau untuk
ibu biasanya cuma pesan buat hati-hati. Tapi kalau nenek biasanya, aduh anak cewek kok kerjanya gini, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Biasanya tetap ya didoain, suruh hati-hati gitu sih pesannya. Akhirnya tetap mengizinkan dengan Iya. restu gitu ya. Tapi di awal coba aku mau nanya ya, ini minta izin dulu atau minta maaf aja? Jadi berangkat dulu terus minta maaf atau pas mau berangkat udah izin dulu di awal-awal? Kalau awal-awal, kalau misal diizinin ya udah berangkat dengan izin, kalau nggak diizinin ya udah minta maaf aja gitu. Berangkat tanpa izin ya? Kayaknya semua orang melalui masa-masa itu ya. Kayaknya tetap tergantung sikon ya. Lihat situasi dulu ya. Oke. Ini masih ada satu video lagi nih. Kisah Anita, seorang gadis yang menjadi relawan sendirian di gempa Cianjur. Kita tidak bisa putus asa terhadap kemanusiaan karena kita sendiri adalah manusia. Kata bijak Albert Einstein ini tepat disematkan pada Anita Romadoni, seorang gadis yang nekat menjadi relawan kemanusiaan gempa Cianjur seorang diri. Anita berani berangkat ke Cianjur dari Bogor. Padahal ayah Anita sempat mencegah berangkat ke lokasi bencana untuk menolong korban atau pengungsi gempa. Sang ayah serasa khawatir Anita justru menjadi korban atau terlunta-lunta di lokasi bencana. Namun tekad Anita yang kuat, sang ayah mengizinkannya pergi ke lokasi bencana. Kalau di sini pernah juga ada pengalaman kayak gitu nggak? Orang yang tiba-tiba pengen bantu gitu. Orang yang pengen bantu ada ya? Ada aja sih. Selalu ada ya? Iya, selalu ada. Kalau masyarakat itu kan pasti kalau ada misal ada longsor atau apa gitu, suka ada yang langsung datang membantu kayak gitu. Oke, masih banyak orang-orang baik ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Ini juga jadi mengingatkan kita sama Ibu Kartini. Karena apa? Karena mereka ini kan, kalau Kartini kan tangguh. Terus juga membantu banyak orang dalam hal pendidikan perempuan. Ini juga Mbak Suci dan Mbak Yuni juga tangguh. Iya nih, sosok ini Kartini masa kini kalau kata orang. Betul. Tidak harus dalam hal pendidikan ya, dalam hal kebencanaan juga mereka tergolong yang membantu banyak orang juga. Menurut Mbak Suci sama Mbak Yuni sudah termasuk saya Kartini masa kini belum sih. Terus ada pesan nggak buat teman-teman soal Hari Kartini mungkin atau keterlibatan perempuan saat ini? Kalau merasa saya Kartini atau bukan, nggak bisa kayak gitu ya kan, Nggak bisa menilai diri nggak sendiri bisa ya. menilai diri sendiri, biasanya orang lain yang menilai. Tapi kalau menurut saya sekarang itu kan wanita itu udah bisa apa aja ya. Betul. Udah bisa kayak lelaki, bisa ini bisa itu. Nah, manfaatkanlah kesempatan itu. Oh, benar. Jadi carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Oke, kalau dari Mbak Suci gimana tanggapannya? Jangan ragu buat nolong orang, soalnya sekarang kan cowok cewek sama aja. Jangan gimana ya, jangan merasa itu cuma bisa cowok, cewek juga bisa kayak gitu. Oke, punya kesempatan yang sama ya. Sekarang juga ruangnya juga relatif sama juga. Betul, secara teknologi juga bisa memfasilitasi nggak cuma cowok doang, tapi juga cewek gitu. Iya, luar biasa ya wanita-wanita Indonesia ya. Nah, sekarang kita kayaknya mau ke segmen berikutnya nih, Dede nih. Ya, setelah ngobrol lumayan serius ya, kita mau senang-senang ya habis ini. Kira-kira nih mainannya apa? Kita langsung penasaran ya. Oke, langsung aja. Ini dia, main bareng. Ya, di setiap segmen Mabarskoy, Dede, kita biasanya nggak pernah tahu nih mainannya apa gitu atau gamenya apa gitu. Iya, benar. Karena yang unik di Mabar ini kan ada jokinya ya. Jadi ini adalah semuanya tergantung dari joki yang mengawal main bareng. Benar. Jadi kita nggak tahu nanti mainnya gimana, hukumannya apa, nanti tergantung sama sang joki. Oke, Langsung kalau aja. gitu langsung kita manggil aja nih jokinya ya, biar rasa penasarannya langsung terjawab. Halo, Alecha. Hai, Alecha di sini. Halo. Halo. Ya, maaf disapa agak ramah ya. Ramai gitu. Ya, makasih. Caca di sini mau menyapa dengan game ya. Terima kasih untuk narasumber yang udah hadir. Mohon maaf hari ini kita mau ospek ya. Ospek Jadi kan ada tuh. permainan yang harus kalian
kalian ikuti semua, baik host atau juga guest star kita hari ini. Oke. Nah, kali ini permainannya adalah sambung kata. Sambung kata. Sambung kata, bukan sambung ayat ya? Atau Oke. maksudnya? Gak usah. Kalau bisa sih sambung tali silaturahim aja. Oke, hari ini sambung kata. Kalian harus meneruskan kata yang diucapkan sama Caca, ya. Nah, Caca ini nanti akan ngasih clue awal kata dan Oke. diteruskan gitu. Contoh, Cin. Contoh. Nah, misalkan diawali kata ke. Ke. Boleh jadi K gitu? Oke. Contohnya diawali dari Valia. Kepada. Kendang. Kemana? Kebun. Iya, paham ya? Oke. Bahasa Indonesia aja. Iya, harus bahasa Indonesia, tidak Oke. boleh bahasa Inggris, tidak boleh bahasa Jawa, bahasa kalbu juga nggak boleh. Waduh. Jadi langsung aja mau dimulai? Boleh, yuk. Boleh, yuk. Siap. Ya, langsung aja ya. Kata yang pertama, si, tidak boleh dua kata ya, atau kata imbuhan nggak boleh. Oke. Dimulai dari Dika. Siap. Siram. Singa. Siapa? Siang. Sisi. Sisir. Sial. Sirkus. 5. 5. 4, 3. Siul. Oke, boleh. Masih ya, masih. Siul. Oh, masih berjalan. Masih berjalan Masih. tadi ya. Silat. Siap? Udah siap. Simba. Oh, sidang. Sisik. Siku. Kenal lagi nih. 5. Sinar. Situ. Sikap. Siti. Siti no. Nama orang boleh? Boleh. Oh, boleh ya. Oke, kita Ngasal dong. Ngasal. Oke. Boleh. Di ronde pertama boleh, nanti nggak boleh. Sini. Simak. Sinta. Nggak boleh host. Host nggak boleh nama. Di ronde pertama boleh. Host nggak boleh katanya tadi yang di Boleh belakang. apa nih? Nggak boleh ya. Yuk, 5, 4, 3. Aturannya beda-beda ya. Aturannya berubah-ubah ya. Ini langsung, yuk. Ayo, Mbak, maaf ya. hati-hati ya. Boleh dibikin lucu nggak? Boleh. Apa aja boleh. Iya, dari kanan Permisi. Naruto dari Oke. Lumayan. Iya ampun. Oke, yang kedua. Kata yang kedua. List. List. L-I-S. Oh, ini langsung bikinnya ke satu kata yang sama pasti. Kayaknya sama semua Nah, nih. ini next level ya. Oke, diawali dari Suci dulu. Listrik. Nah kan? Karena semua orang ini kamu yang diincar deh, sudah. Oh aku ya? Iya. Lisang. Apa? Nama nggak boleh. Bukan. Itu bukan nama. Lisang. Hewan. Lisan. Aduh. Listerin. Keboleh. Awas merek. Tadi apa boleh? Boleh. Buat narsum boleh. Buat narsum boleh. 5, List. 4, 3, 2, 1. 1. Yeay! Gak apa-apa, sekarang udah ditemenin sama Papi ya, gak apa-apa. Permisi ya. Oke. Game ini semakin mengkhawatirkan ya. Yuk, lanjut ke kata yang ketiga. Katanya adalah pu, ya. Pu. Diawali dari Yuni, silakan. Pusat. Pusar. Pundak. Punya. Pusing. Punuk. Pula. Puas. Pulang. Punah.
Pundi. Pukul. Putar. 5, 4, 3, 2, 1. Ada ini, ada urusan di rumah atau apa gitu. Terbebani banget. Ini sih. Hey. Dua kan gua. Menghitung sendiri ya. Oke, ya skor sementara Valia -1, Yuni masih kosong, Suci -2, Dika -3. Enggak. Oke, kata yang keempat, A. Ya, diawali dari Valia. 1, 2, 3. Harimau. Hama. Hari. Handuk. Hasut. Hamster. Bukan kan. Hamok. Hantu. Halo. Hadiah. Hati. Hantu. Udah. Haru. Sudahlah. Reply. Nggak percaya reply. Hitungan ketiga melebihi nggak boleh. Nah, kenapa dihitungnya sampai 5 dong? Ya ampun. Ya udahlah, diterima ya. Kita hukum sama-sama. Hilang. Langsung diumpetin. Sini. Bisa gitu ya. Permainan macam apa ini? Aku bentuk segitiga boleh nggak sih? Wah, jangankan segitiga. Aku lingkaran aja lah. Maaf ya. Oke. Aku bikin gini. Harta karun. Ya ampun, bisa gitu ya. Nah, ini masih ada satu ronde lagi atau udah nih? Sudah nih, cukup. Ini memang permainan ini emang hanya ditujukan untuk menganiaya host. Parah. Hasil akhirnya Valia -1, Mbak Yuni pemenangnya Yang paling penting. Di urutan terakhir ada Suci -2, tapi nggak apa-apa kita voting jadi -1. Dan Dika -2 tadi dapat dari Suci. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Kesempatan Caca pamit, dadah. Dadah. Makasih ya, Ca ya, sudah membuat warna muka kita lebih dari satu. Gak cuma warna kulit, ada warna penting juga. Bener, tapi ini ada warna-warna kemarahan di sini ya. Luar biasa, terima kasih loh. Tapi nggak apa-apa, senang-senang hari ini. Makasih banget buat narasumber-narasumber yang luar biasa hari ini. Ada Mbak Yuni, Mbak Suci juga. Terima kasih sudah datang ya. Terima kasih banyak. Semoga bisa terus melanjutkan semangatnya untuk menolong orang. Bener, misi-misi kebaikan yang kita dengar juga tadi luar biasa banget. Ya, ngebuka mata kita kalau semua orang bisa jadi baik, semua orang bisa jadi luar biasa, dan kita udah lihat contohnya hari ini. Boleh dong tepuk tangan lagi buat narasumber kita. Ya, dan akhirnya kita sudah di penghujung acara nih. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal. Yang belum nonton bisa ditonton ulang karena pada saat sudah disiarkan di Web TV, penonton atau teman-teman bisa nonton lagi ya. Benar banget ya. Pokoknya langsung aja ke YouTube-nya Wonosobo Official Web TV ya. Betul. Terus didengerin juga di Radio Pesona hari Minggu jam 8 pagi. Oke, kayaknya sebelum nutup kita ada pantun dulu nih. Pantun. Pantun, Oke, oh kayaknya my udah God. nyiapin ya. Aku belum nyiapin. Jadi udah Enggak. nyiapin. Belum. Pantun dari siapa? Kita ya, host ya, menutup acara ya. Enggak, dari ini, dari Oh, Mbak Yuni dari dan Suci. dari ya. Suci sama Mbak Yuni. Mm-mm. Oke, boleh. Oke. Silahkan. Silahkan. Dulu ya. Mbak Yuni dulu, oke. Bahu terkilir, tangan kesemutan. Sabar. Kaki terluka harus disembuhkan. Cakep. Ibu Kartini seorang panutan, nilai juangnya harus dilanjutkan.
Burung perenjak di atas sentani. Cakep. Lalu hinggap di atas karang. Cakep. Kata bijak dari Ibu Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Host ya. Ya, host. Cakep. Belum. Kayaknya Valia dulu ya. Orang tua. Oke, Valia mulai ya. Orang tua mesti dihormati. Cakep. Jangan lupa pergi mengaji. Cakep. Kalau besok ada syuting lagi, boleh deh sama Valia lagi. Ayo. Oke. Langsung ya. Ikan hiu menarik sekali. Cakep. Aduh, kenapa dijawab sih? Ikan hiu nampak bahagia. Cakep. I love you semuanya. Oke, daripada kita ditagih pantun lagi, kita Bener. tutup aja langsung ya. Oke, ya pokoknya makasih sekali lagi buat semuanya. Makasih juga buat narasumber hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan pastinya tonton terus banyak banget video-video yang menarik dari kita ya. Betul. Akhirnya, saya Dede Andika. Saya Valia, pamit undur diri. Mewakili narasumber juga yang luar biasa. Tetap tonton terus. Copy paste. Jangan lupa di save.